warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Safatiyah Padarma dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan koleksi yang merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Manajemen Koleksi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Arlianti, Eskum MIP. Perpustakaan merupakan lembaga informasi yang memiliki peranan penting bagi para pemakainya, di mana hal ini ditunjukkan dengan tingginya minat pengguna dalam penelusuran informasi melalui berbagai koleksi yang ada di perpustakaan. Untuk memenuhi kebutuhan para pengguna, maka perpustakaan diharuskan untuk terus meningkatkan layanan yang diberikan, terutama dari segi ketersediaan koleksi. Pemenuhan kebutuhan ini salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan koleksi agar selalu up to date dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita harus mengetahui apa saja sih koleksi yang ada di perpustakaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 2, koleksi perpustakaan merupakan semua informasi baik dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada penggunanya. Koleksi yang terdapat di perpustakaan dapat berbentuk tercetak dan tidak tercetak. Koleksi berbentuk tercetak terdiri dari buku atau monograf dan bukan buku. Sedangkan koleksi yang berbentuk tidak tercetak terdiri dari rekaman gambar, rekaman suara, dan rekaman data magnetik atau digital. Koleksi perpustakaan harus lengkap dalam arti beragam subjek dan memadai besarnya agar dapat menunjang tujuan dan program lembaga induknya. Ragam koleksi yang selayaknya tersedia di perpustakaan adalah koleksi rujukan, bahan ajar, terbitan berseri, terbitan pemerintah, muatan lokal, dan koleksi rekreasi intelektual. Eksistensi suatu perpustakaan tergantung dari koleksi yang dimiliki. Tujuan utama dari pemustaka datang ke perpustakaan adalah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan harus dapat mengakomodir kebutuhan pengguna dan selaras visi misi perpustakaan. Perpustakaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan penggunanya tentu akan kehilangan eksistensinya. Lantas, bagaimana cara perpustakaan memiliki koleksi yang dibutuhkan? Setiap tahun, jumlah judul buku yang beredar di Indonesia rata-rata maksimal sebanyak 18.000, belum lagi bahan pustaka yang berbentuk non-buku. Tentu saja tidak mungkin perpustakaan melakukan pengadaan sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan perpustakanya setiap tahun. Diperlukan suatu metode seleksi bahan pustaka sedemikian rupa sehingga mampu mengidentifikasi koleksi yang dibutuhkan. Secara umum, kegiatan seleksi adalah proses mengidentifikasi kebutuhan. Pada konteks perpustakaan, kegiatan seleksi terhadap koleksi pustaka harus sejalan dengan tujuan perpustakaan itu sendiri. Setelah kita mengetahui apa saja koleksi yang ada di perpustakaan, selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengembangan mengandung pengertian proses, cara, perbuatan mengembangkan, dan sebagainya. Sedangkan koleksi mengandung pengertian kumpulan gambar, benda bersejarah, lukisan, objek penelitian, dan sebagainya, yang sering dikaitkan dengan minat atau hobi objek yang lengkap. Profesor Dr. Sulistyo Basuki menekankan pengertian pengembangan koleksi pada pemilihan buku. Pemilihan buku artinya memilih buku untuk perpustakaan. Pemilihan buku berarti juga proses menolak buku tertentu untuk perpustakaan. Selanjutnya, pengertian pengembangan koleksi mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan bidang kepustakawan. Pengembangan koleksi, seleksi, dan pengadaan menjadi istilah-istilah yang saling melengkapi. Menurut ELA Glossary of Library and Information Science,
Pengembangan koleksi merupakan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan dan koordinasi kebijakan seleksi, menilai kebutuhan pemakai, studi pemakaian koleksi, evaluasi koleksi, identifikasi kebutuhan koleksi, seleksi bahan pustaka, perencanaan kerjasama sumber daya koleksi, pemeliharaan koleksi, dan penyiapan koleksi perpustakaan. Prinsip dari pengadaan atau pengembangan koleksi adalah membangun koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemakai dan didayagunakan secara optimal. Adapun tujuan dari pengembangan koleksi perpustakaan adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustaka. 2. Untuk meningkatkan keterpakaian koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. 3. Untuk meningkatkan kualitas bahan pustaka perpustakaan. Dan keempat, untuk menghindari dan meminimalisir ketidakterpakaian koleksi yang ada di perpustakaan. Sedangkan manfaat pengembangan koleksi adalah 1. Untuk membantu menetapkan metode untuk menilai bahan pustaka yang harus dibeli. 2. Untuk membantu merencanakan bentuk-bentuk kerjasama dengan perpustakaan lain, seperti pinjam antar perpustakaan, kerjasama dalam pengadaan, dan sebagainya. 3. Untuk membantu identifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi. 4. Untuk membantu dalam merencanakan anggaran jangka panjang dengan menetapkan prioritas dan garis besar sasaran pengembangan. Dan kelima, untuk membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan. Dalam membangun koleksi yang kuat, perpustakaan selalu dituntut untuk dapat menyediakan informasi yang mutakhir, up-to-date yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengembangan koleksi merupakan pedoman dalam setiap perencanaan pustakawan dalam menciptakan informasi yang sifatnya mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pustakawan sering menghadapi berbagai hambatan dalam kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan. Kegiatan ini memungkinkan timbulnya kesulitan dalam menentukan bahan pustaka yang sesuai dengan kebijakan perpustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum, kendala-kendala yang sering dihadapi pustakawan dalam pengembangan koleksi adalah yang pertama, anggaran dana yang diberikan untuk perpustakaan terbatas jumlahnya. Yang kedua, harga buku mahal dan ada kecenderungan setiap tahun harga naik. Dan yang ketiga, masalah sensor. Dalam hal ini, pustakawan sulit menentukan buku mana yang dilarang atau dibaca pengguna. Tugas utama perpustakaan adalah membangun dan mengembangkan koleksi yang kuat demi kepentingan pengguna perpustakaan. Tahapan pengembangan koleksi menurut Edward G. Evans adalah yang pertama, community analysis atau disebut analisis masyarakat, yaitu tahap awal dalam proses pengembangan koleksi untuk melihat siapa segmentasi pemakai perpustakaan. Kelompok-kelompok pengguna dengan ciri-ciri tertentu merupakan pengguna dari berbagai jenis perpustakaan. Perencanaan yang matang, jasa apa yang sesuai dengan pengguna tersebut sangat diperlukan. Dalam analisa ini harus diperhatikan semua variabel yang mempengaruhi layanan perpustakaan kepada masyarakat. Semua data terbitan seperti buku, statistik, sosiologi, sejarah, dan lain sebagainya. Selain itu, diperlukan juga data pendukung yang dapat diperoleh melalui interview maupun kuesioner. Yang kedua, kebijakan pengembangan koleksi, yaitu meliputi kebijakan perpustakaan untuk mengembangkan koleksi, mengarahkan dana, dan menempatkan jenis-jenis koleksi perpustakaan. Kebijakan dalam pengembangan koleksi berisi suatu rencana atau tindakan yang dipakai sebagai acuan kerja di perpustakaan. Kebijakan-kebijakan itu diperlukan untuk khususnya pada saat pengambilan keputusan subjek apa yang harus dibeli dan berapa banyak tiap subjek mendapatkan bahan, serta penentuan anggaran untuk tiap subjek. Yang ketiga, seleksi. Pada intinya adalah memilih bahan pustaka yang mana yang sesuai masuk ke perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan. Kegiatan seleksi ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengembangan koleksi. Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan oleh tersedianya koleksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Dengan demikian, maka koleksi perpustakaan sudah seharusnya terus dipupuk dengan ketelitian dan kecermatan. Yang keempat, akuisisi atau pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan pengadaan bahan pustaka yang dilakukan dengan pembelian, hadiah, hibah, tukar-menukar, menerbitkan sendiri dan titipan. Yang kelima, wedding atau penyiangan, merupakan suatu kegiatan perpustakaan untuk penyisihan bahan pustaka yang terdapat dalam koleksi perpustakaan yang dikarenakan koleksinya rusak, jarang dipakai, dan sudah tidak dipakai lagi, serta karena faktor hukum atau peraturan. Tujuan dari penyiangan adalah: 1. Untuk membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi oleh perpustakaan. 2. Untuk memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan. Dan 3. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang koleksi. Dan yang keenam, tahapan selanjutnya dalam mengembangkan koleksi adalah evaluasi, yang merupakan kegiatan mengevaluasi koleksi yang ada di perpustakaan secara berkesinambungan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui peta kekuatan dan kelemahan koleksi. Kegiatan evaluasi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana efektivitas koleksi bagi pengguna dan juga dapat diketahui anggaran tiap tahunnya yang berguna bagi pengajuan anggaran atau dana untuk tahun berikutnya. Tujuan evaluasi koleksi adalah: pertama, untuk mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. Kedua, untuk menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perpustakaan serta lembaga induknya. Ketiga, untuk mengikuti perubahan perkembangan sosial, budaya, ilmu, dan teknologi. Keempat, untuk meningkatkan nilai informasi. Kelima, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Dan keenam, untuk menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah: dalam pengembangan koleksi perpustakaan, pengguna pada dasarnya dapat mengusulkan koleksi-koleksi yang perlu ditambahkan. Namun, kebijakan pemilihan koleksi tetap menjadi kewenangan pustakawan. Dalam melakukan penambahan koleksi, pustakawan tidak boleh melakukan pemilihan bahan koleksi berdasarkan inisiatif atau keinginan subjektif semata. Pengadaan harus didasarkan pada kebutuhan pengguna dan kebijakan selaras dengan visi misi institusi perpustakaan. Sekian materi mengenai pengembangan koleksi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.